Gimana jadinya kalau seorang pembunuh berdarah dingin ternyata menjadi sosok vigilante yang melindungi masyarakat? Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Disclaimer dulu untuk teman-teman, video kali ini ada beberapa part yang cukup sensitif, jadi skip aja video ini kalau teman-teman tidak nyaman dengan hal tersebut. Nah, kalau kalian masih mau tetap lanjut nonton, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang rasanya kayak keluar langsung dari naskah film action. Kalau teman-teman tahu serial Dexter tentang serial killer yang misinya cuma berburu penjahat lain, kasus kali ini adalah versi dunia nyatanya teman-teman. Tapi jujur aja, realitanya jauh-jauh lebih mengerikan. Nah, cerita kali ini berasal dari Amerika Latin, yaitu dari negara Brazil, tentang Pedro Rodrigues Filho, atau yang lebih akrab dengan julukan Pedrinho Matador. Gak main-main teman-teman, pria ini secara resmi sudah menghilangkan nyawa lebih dari 7 orang. Dan tebak siapa korbannya? Hampir semuanya adalah pelaku kriminal berat, dari penjahat kelamin sampai ke bos kartel yang meresahkan masyarakat. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Suatu hari, saat ibunya sedang mengandung, ayahnya yang seorang peminum alkohol berat mengamuk dan menendang perut ibunya dengan sangat kencang. Tendangan itu begitu keras sampai Pedrinho lahir dengan tulang tengkorak yang sedikit penyok. Para kriminolog meyakini trauma fisik sejak dalam kandungan inilah yang merusak otak Pedro sampai mematikan saraf empatinya dan menghancurkan kemampuannya dalam menahan emosi. Sejak hari pertama dia bernafas, Pedrinho sudah alami hal-hal yang sangat buruk. Tumbuh di rumah yang penuh dengan kekerasan dan amarah, karakter temperamen Pedro semakin menjadi-jadi sampai ia akhirnya melakukan penghilangan nyawa pertamanya saat dia baru berusia 14 tahun. Teman-teman gak salah dengar, ya, 14 tahun. Saat itu, ayah Pedrinho yang bekerja sebagai satpam balai kota secara mendadak dipecat dengan tidak hormat oleh wakil wali kota. Ayahnya dituduh mencuri pasokan makanan dapur, padahal pelaku pencuri aslinya adalah satpam lain. Dan ayahnya Pedro adalah korban fitnah teman-teman. Mendengar ayahnya difitnah, amarah Pedro pun meledak teman-teman. Dia pulang mengambil senapan berburu tua milik kakeknya dan berjalan dengan tenang menyusuri kota. Lalu dia mendatangi sang wakil wali kota, menatap matanya dan tanpa ragu menarik pelatuknya hingga korban tewas di tempat. Tidak mau sampai di situ, dia melacak satpam yang menjadi pencuri aslinya dan menghabisinya juga di hari yang sama. Di usia di mana anak-anak lain sibuk bermain bola, tangan Pedro sudah basah oleh darah 2 nyawa. Yang mengerikan, dia sama sekali tidak merasa bersalah ataupun panik. Sensasi mencabut nyawa orang yang dianggapnya pantas mati ini justru memberinya kedamaian. Dia merasa menemukan takdirnya menjadi hakim sekaligus al-gujur jalanan. Sadar dirinya kini menjadi buronan utama kepolisian, remaja ini kabur ke Mogi das Cruzes, sebuah zona merah di Sao Paulo yang sepenuhnya dikuasai oleh geng dan kartel. Di tengah sarang serigala itulah sang monster bernama Pedrinho Matador benar-benar dibentuk. Tiba di Mogi das Cruzes, Pedrinho yang masih remaja harus bertahan hidup di jalanan yang kejam. Dia tidak memilih untuk bersembunyi. Sebaliknya, dia malah semakin menjadi-jadi di sana. Dia mulai merampok dan membunuh para pengedar narkoba lokal, lalu mengambil alih wilayah kekuasaan mereka. Tapi di tengah kehidupan jalanan yang gelap itu, Pedrinho akhirnya menemukan satu titik cahaya yang bisa membuat sisi manusianya kembali muncul. Pedrinho jatuh cinta pada seorang wanita bernama Maria Aparecida Olimpia. Kita panggil aja namanya Maria. Bagi Pedro, Maria adalah segalanya teman. Wanita ini adalah perempuan yang bisa menjinakkan hati kerasnya seorang Pedrinho. Hubungan mereka semakin serius dan kebahagiaan Pedro memuncak ketika mengetahui bahwa Maria sedang mengandung anak mereka. Untuk sejenak, sang pembunuh berdarah dingin ini punya mimpi untuk membangun sebuah keluarga yang normal. Namun, kebahagiaan mereka harus direnggut secara paksa oleh suatu insiden. Anggota geng lokal yang menjadi rival Pedro yang merasa bahwa wilayahnya direbut melakukan penyergapan terhadap Maria. Mereka menghabisi nyawa wanita yang sedang hamil itu dengan sangat kejam di jalanan.
Lalu dengan kematian Maria tidak membuat Pedrinho sedih atau menangis berlarut-larut. Kematian itu menjadi pemantik sisi lain dari dirinya yang sebenarnya sudah tidak mau lagi ia tunjukkan. Kematian Maria itu justru membuka kunci rantai yang selama ini menahan sifat monster sejati dalam dirinya. Pedro tidak lagi peduli pada uang atau wilayah kekuasaan. Dia murni dikendalikan oleh dendam. Pedro mengumpulkan sejumlah senjata dan mulai memburu setiap anggota geng yang dirasa terlibat dalam insiden penghilangan nyawa Maria. Dia menyiksa dan mengeksekusi mereka satu persatu di jalanan untuk mengorek informasi siapa dalang utamanya. Lalu puncak balas dendamnya terjadi dalam sebuah skenario yang sangat epik. Persis seperti adegan klimaks di film Mafia. Pedro akhirnya berhasil melacak lokasi sang bos geng. Bos tersebut saat itu sedang melakukan acara pesta pernikahan yang dihadiri dengan banyak orang. Lalu tanpa peduli dengan keramaian, Pedro dan beberapa rekannya mendobrak masuk ke acara pernikahan itu. Tanpa adanya peringatan, Pedro melepaskan tembakan ke arah para anggota geng di tengah pesta tersebut. Kekacauan pun pecah, teman-teman. Jeritan tamu undangan bercampur dengan suara peluru yang dilancarkan menggema di udara. Di hari itu tercatat ada 7 orang tewas di tempat dan belasan lainnya luka-luka. Pedro memastikan bos geng tersebut dan para eksekutor Maria tidak lagi bernafas. Pembantaian di hari pernikahan itu menjadi titik lahirnya sebuah legenda urban. Sejak hari itu, seluruh dunia kriminal di Brazil tahu bahwa jika kalian berani berurusan dengan Pedrinho Matador, dia akan datang dan membumi hanguskan seluruhnya. Sebrutal apapun seorang Pedrinho Matador, ternyata dia masih punya satu kelemahan dan nilai moral dalam hidupnya. Dia sangat mencintai ibunya, teman-teman. Bagi Pedrinho, ibunya adalah sosok yang suci yang harus selalu dia lindungi sejak kecil dari kekejaman sang ayah. Tapi siklus kekerasan di keluarganya kembali membawa petaka yang tak terbayangkan. Suatu hari ayah Pedrinho yang memang seorang pemabuk parah dan ringan tangan sedang lepas kendali. Dalam sebuah pertengkaran hebat, sang ayah mengambil sebilah parang dan hendak menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Sang ibu akhirnya tewas setelah menerima 21 debasan parang. Atas kejahatannya, ayah Pedrinho akhirnya ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara setempat. Mendengar bahwa satu-satunya wanita yang paling dia cintai dan sayangi di dunia telah dibantai dengan cara yang sekeji itu, dunia Pedrinho akhirnya benar-benar gelap. Dia tidak peduli bahwa pelaku pembunuhan itu adalah ayahnya sendiri, orang yang memberinya kehidupan. Bagi Pedro, pria itu hanyalah monster lain yang harus ia lenyapkan. Hingga pada suatu saat, Pedro sendiri akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pembunuhan yang sudah dilakukannya selama ini. Tapi tunggu, kalau kalian berpikir penangkapan ini menghentikan aksi Pedrinho, kalian salah besar. Masuknya Pedrinho ke dalam penjara justru menjadi awal dari kengerian yang sesungguhnya. Saat Pedrinho mengetahui bahwa dia dan ayahnya berada di fasilitas penjara yang sama, dia langsung menyusun rencana eksekusi penghilangan nyawa ayahnya. Suatu hari, Pedrinho berhasil menyelinap dan mendatangi sel ayahnya. Tidak ada kata maaf, tidak ada belas kasihan. Tanpa membuang banyak waktu, Pedrinho menyerang ayahnya dan menikamnya dengan senjata tajam rakitan. Dia berhasil menikam ayah kandungnya itu sebanyak 22 kali. Tapi kengerian malam itu tidak berhenti sampai di situ aja. Di depan para tahanan lain yang hanya bisa mematung ketakutan, Pedro membelah dari ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Ini adalah part yang mengerikan. Dia merobek keluar jantung ayahnya dan menariknya dengan tangan kosong, lalu mencincang sedikit bagiannya, mengunyahnya dan dimuntahkan kembali. Bagi orang normal ini adalah tindakan yang sangat-sangat disturbing dan bikin mual. Tapi bagi seorang Pedro itu adalah bentuk penghormatan terakhir untuk ibunya kepada pelaku pembunuhan yang menimpanya. Sumpah, ini orang ngeri banget, teman-teman. Sebelum kita masuk ke masa-masa Pedrinho di dalam sel, sebenarnya ada satu kejadian mind blowing di hari penangkapannya pada 24 Mei 1973 yang membuktikan betapa berbahayanya pria ini. Jadi setelah
Setelah ditangkap, polisi memasukkan Pedro ke dalam bagian belakang mobil van kepolisian untuk dibawa ke kantor polisi. Secara kebetulan, polisi juga memasukkan satu tersangka lain ke dalam van yang sama. Tersangka itu adalah seorang penjahat kelamin. Bisa tebak apa yang terjadi? Perjalanan ke kantor polisi itu cuma memakan beberapa belas menit. Tapi saat pintu van itu dibuka di halaman kantor kepolisian, para petugas menemukan penjahat kelamin itu sudah tewas dengan kondisi leher yang patah. Ternyata Pedro mencekiknya sampai meninggal tepat di sebelah para polisi yang sedang menyetir di depan tanpa mereka sadari sama sekali. Dan itu teman-teman baru sekedar pemanasan. Ketika Pedro akhirnya dijebloskan ke penjara Brazil dengan keamanan yang maksimum, negara berharap dia berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang punya empati lagi ke sesama manusia. Tapi hasilnya salah besar teman-teman. Bagi orang normal jelas penjara adalah neraka, tapi bagi seorang Pedro, penjara yang dipenuhi oleh ribuan pembunuh dan penjahat kelamin adalah taman bermain untuknya. Disinilah reputasi sebagai sang Dexter dunia nyata benar-benar tak terbendung. Selama puluhan tahun berada di balik jeruji besi, Pedrinho tidak pernah berhenti menghilangkan nyawa seorang kriminal. Dia berhasil mengeksekusi lebih dari 1 narapidana di dalam penjara. Dan udah jelas apa yang digunakan adalah jalan kekerasan. Pedro mematahkan pipa besi atau tiang ranjang penjara dan mengasahnya di dinding beton berhari-hari sampai menjadi pisau yang sangat tajam. Dia punya tujuan untuk melenyapkan siapapun narapidana dengan track record yang sangat buruk. Pedro akan menyergap korbannya di kamar mandi, di ruang makan, atau dilakukan di tengah keramaian lapangan olahraga penjara. Dia disegani dan ditakuti di sel penjara. Situasinya menjadi sangat di luar kendali sampai para sipir penjara kewalahan menghadapi seorang Pedrinho Matador. Banyak yang meyakini bahwa sipir sebenarnya sengaja menutup mata saat Pedrinho beraksi, karena secara tidak langsung Pedrinho melakukan pekerjaan kotor untuk membersihkan penjara dari penjahat-penjahat terburuk yang paling dibenci oleh masyarakat. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Satu hal yang pasti, karena hobi yang dimilikinya ini tidak pernah berhenti, vonis hukuman Pedro akhirnya terus bertambah. Dari yang awalnya divonis 30 tahun, hukumannya membekak menjadi ratusan tahun teman-teman. Total akumulasi masa tahanannya mencapai lebih dari 400 tahun penjara. Hukum di atas kertas memastikan Pedrinho tidak akan pernah lagi melihat matahari sebagai orang yang bebas. Kalau kalian melihat dokumen pengadilan, Pedrinho dijatuhi hukuman lebih dari 400 tahun penjara. Ya logikanya dia akan mati dan membusuk di dalam sel. Tapi sistem hukum tertulis seringkali kalah oleh realita. Hukum pidana di Brazil pada masa itu memiliki undang-undang yang unik, yaitu seorang narapidana tidak boleh tahan lebih dari batas waktu maksimal tertentu, sekitar 30 tahun untuk satu masa hukuman berkelanjutan. Meskipun sempat keluar masuk lagi karena beberapa insiden, setelah menghabiskan total sekitar 42 tahun hidupnya di balik jeruji besi, sebagian besar di ruang isolasi karena terlalu berbahaya, Pedrinho Matador akhirnya menghirup udara bebas secara permanen pada tahun 2018. Keluar dari penjara di era digital, Pedrinho tidak bersembunyi teman-teman. Dia justru bertransformasi menjadi seorang selebriti internet. Sang Dexter dunia nyata ini membuat channel YouTube dan akun TikTok. Dia duduk di depan kamera dengan menceritakan masa lalunya yang sangat berdarah secara publik. Lalu dia juga memberikan peringatan keras kepada anak-anak muda agar tidak masuk ke dunia geng atau kriminal. Pedro menjelma menjadi sosok anti-hero. Dia memiliki ratusan ribu pengikut setia yang memanggilnya dengan rasa hormat dan sering diajak collab di berbagai podcast kriminal lokal. Sang algojo ini tampaknya sudah menemukan kedamaian di masa tuanya. Tapi seperti sebuah pepatah lama yang berbunyi, pedang yang hidup dari darah akan mati oleh darah. Karma mungkin terlambat, tapi tidak pernah salah arah.
Pada tanggal 5 Maret 2023, tepat di usianya yang ke-68 tahun, masa lalu Pedrinho akhirnya mengejarnya kembali. Pagi itu, Pedrinho sedang duduk bersantai menikmati hari di depan rumah keluarganya di kawasan Mogi das Cruzes, kota yang sama di mana dia memulai pembantaiannya puluhan tahun silam. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam menepi di dekatnya. Dua pria bertopeng keluar dari mobil tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berondong Pedrinho dengan tembakan senjata otomatis. Tubuh sang legenda itu ambruk ke tanah. Lalu untuk memastikan target mereka benar-benar meninggal, salah satu pembunuh itu mendekat dan leher Pedrinho sebelum akhirnya mereka kabur meninggalkan TKP. Sampai hari ini polisi tidak pernah menangkap siapa dalang dibalik eksekusi tersebut. Apakah itu dendam lama dari sisa anggota kartel yang keluarganya dipantai oleh Pedrinho, atau sekedar geng baru yang ingin menaikkan reputasi mereka dengan membunuh sang legenda? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, sang Dexter dari Brasil akhirnya menemui ajalnya, dieksekusi di jalanan dengan cara yang sama persis seperti bagaimana dia mengeksekusi musuh-musuhnya selama puluhan tahun. Kisah Pedrinho Matador meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang membelah opini publik. Di mata kalian, apakah Pedrinho murni seorang monster atau dia adalah seorang pahlawan yang membersihkan musuh masyarakat? Coba tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, itu dia ceritanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Randra, bye.